Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Shadaqallahul azim. Wa qala rasul was samarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Kita pasti akan diuji, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dengan sedikit ketakutan. Minal khauf. Mungkin pada saat sekarang ini cobaan demi cobaan menghantam kepada kita sekalian. Dengan wabah corona yang sampai sekarang ini masih belum berakhir. Dan justru di daerah kita semakin banyak yang terdeteksi virus ini. Informasi terbaru, kita sudah ada 34 orang yang positif. Dan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan di daerah kita. Sedikit ketakutan. Kemudian wanaqsim minal amwal. Kelaparan. Kekurangan harta. Jiwa wal anfus. Was samarat dan buah-buahan. Saat ini kita saudara-saudara kita yang lain juga merasakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa bertahan. Orang-orang yang kemudian menghadapi segala kesulitan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Menguatkan kesabarannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tidak ada manusia atau siapapun dia. Setiap kita yang hidup di dunia ini, dan memang kehidupan di dunia ini adalah ujian, cobaan. Maka tadi Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah berkata, ajaban, luar biasa, ya, atau sesuatu yang takjub, sungguh mengherankan. Li amril mu'minin, perkara bagi orang-orang mukmin. Semua perkara bagi orang mukmin adalah baik. Inna amrahu kullahu khair. Setiap perkara bagi seorang muslim itu adalah baik. Walaysa dzalika illa lil muslim, dan tidak ada perkara yang baik itu kecuali bagi seorang mukmin. Ditinjau dari sudut apapun dari seorang muslim yang luar biasa. Ajaban. In asabahu syarra'u syakara. Apabila mereka ditimpa kebaikan, apabila mereka mendapatkan kenikmatan, apabila orang mukmin itu mendapatkan keberkahan, rezeki, berupa fasilitas, kesehatannya, ataupun hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain, syakara. Maka ia menyikapi kebaikan itu dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini adalah
kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga sebaliknya, ketika ia ditimpa suatu kesulitan, ketika seorang muslim mukmin mendapatkan kesusahan, mendapatkan sesuatu hal yang membuat dia sempit, dia menghadapi semuanya itu dengan bersabar. Dan ini adalah juga satu kebaikan bagi mereka seorang muslim tersebut. Jadi apapun, perkara apapun yang menimpa seorang muslim, apabila dia benar dalam menyikapi perkara tersebut, apakah ia dengan bersabar ataukah ia dengan bersyukur, maka ia akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan ini jangan sampai ketukar. Ketika seseorang mendapatkan musibah, kematian keluarganya atau apa gitu, maka dia bersabar. Kemudian ketika ia mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur. Jangan sebaliknya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, seberapapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita benar-benar mensyukuri nikmat tersebut. Janganlah kita memandang ke atas dalam hal urusan keduniaan. Tetapi lihat ke bawah. Lihat orang-orang yang di bawah kita. Orang yang punya mobil, bersyukur alhamdulillah bisa punya mobil, bisa berangkat bersama-sama dengan keluarga. Lihat, mungkin ada tetangga kita yang masih pakai motor. Yang pakai motor juga bersyukur. Alhamdulillah, kita masih bisa pakai motor, alhamdulillah. Tetangga kita masih ada yang belum punya motor, maka bersepeda kemana-kemana. Yang pakai sepeda pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih bisa kita berjalan kemana. Yang pakai sepeda pun bersyukur masih ada saudara kita yang jalan kaki. Dan yang jalan kaki pun bersyukur. Mungkin masih ada di antara mereka yang di rumah tidak bisa kemana-mana. Maka dari itu, menyikapi segala permasalahan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Termasuk juga hal-hal yang mungkin menurut kita ada sesuatu yang membuat kita merasa kesulitan. Kemudian kita bersabar dengan itu, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini, kita semuanya pasti punya masalah. Nah, ketika kita mendapatkan masalah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita. Agar kita bisa menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita. Yaitu dengan cara as-sabar wassalah. Ista'inu, mintalah pertolongan. Bisabri wassalah. Ada kaitan antara sabar dengan salat. Ketika seseorang mendapatkan permasalahan kehidupannya, orang mungkin bisa bersabar.
Tapi tidak semua kesulitan itu dapat terselesaikan dengan kesabaran itu. Sabar, sabar gitu. Tetapi membawa permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berdoa kepadanya lewat salat yang kita lakukan. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan permasalahan, kita sabar, oke. Lalu kemudian permasalahan itu kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taqarrub kita, dalam salat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, doa-doa kita. Dan kemudian kita mendapatkan solusi dari apa yang kita kesulitan tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakinlah kita. Apabila kita benar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan bersama kita, bersama dengan orang-orang yang sabar. Lihat berapa lama Nabiullah Ayub alaihissalam menanti anaknya Yusuf selama 25 tahun. Dia bersabar. Dikatakan dalam Al-Quran, beliau mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, As-sabrul jamil. Sabar itu sangat indah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya dan kemudian mempertemukan mereka kembali dengan anaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam keadaan yang lebih baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan wa an Abi Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan atau kesucian adalah sebagian dari keimanan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersih, kita rapi, itu adalah bagian daripada keimanan seseorang. Sehingga ketika kita mau beribadah, ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kebersihan, kesucian ini menjadi prasyarat utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 3 hal yang harus bersih. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat tinggal. Lebih daripada itu adalah kebersihan, kejernihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memenuhi timbangan. Akan memberatkan timbangan kita. Sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Alhamdulillah ketika kita memulai suatu pekerjaan, ya, memulai sesuatu yang baik, kita ucapkan alhamdulillah. Menyudahi sesuatu yang baik, kita ucapkan alhamdulillah. Kita sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Alhamdulillah. Ini akan memenuhi timbangan. Lalu kemudian ucapan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ul au tamla'u akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Ini ucapannya mudah. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Ini akan memenuhi timbangan kita. Lalu kemudian
as-salatu nur. Salat adalah cahaya. Orang yang salat akan bercahaya, akan terlihat kebaikan-kebaikannya. Sehingga salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ketika salatnya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wasadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah sebagai bukti. Subhanallah. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan yang balasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dia akan memberikan balasan-balasan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Dan sedekah itu menjadi bukti yang nyata dari seorang muslim, dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam banyak ayat, ketika seseorang meninggal dunia dan mereka minta untuk dikembalikan ke dunia ini untuk berbuat baik kembali, untuk melakukan kebaikan amal soleh, maka kebaikan atau amal soleh yang mereka pilih ketika mereka mau dikembalikan oleh Allah ke dunia, mereka meminta kepada Allah, fa'as-saddaqa wa aku minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Jadi justru amal soleh yang mereka pilih adalah bersedekah. Karena sedekah ini, orang yang bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang minimal 10 kali lipat kebaikannya. Lalu kemudian disebutkan wasabru biyaun. Sabar itu adalah sinar yang akan menerangi seseorang. Wal Qur'anu hujjatun. Dan Al-Qur'an adalah hujjah laka au alaika. Artinya apa? Al-Quran adalah hujah atau alasan yang akan membela seseorang dan justru bisa Al-Quran itu akan menuntut seseorang. Dalam hadis terkait dengan bulan Ramadan, di mana ada dua hal yang akan memberikan pertolongan kepada kita, yaitu as-saum wal Quran. Saum dan Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa. Saum berkata, dia telah lapar siangnya, menahan haus dan lapar. Maka dia mohon kepada Allah, agar Allah memohonkan mengampuni dosa-dosanya. Al-Quran pun berkata, matanya telah membaca Al-Quran pada malam harinya. Maka dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diampunkan dosanya. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa'umtiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah dan sebagian lainnya ada yang menjerumuskannya ke dalam siksanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jiwa kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semuanya itu dengan jannahnya, dengan surganya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri meriwayatkan bahwa ada beberapa orang dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah SAW. Jadi kaum Ansar ini minta kepada Rasulullah berupa harta. Kemudian beliau pun memberinya. Begitu diminta kepada Rasulullah, Rasulullah beri. Kemudian mereka meminta kepada beliau dan beliau memberinya. Jadi kemudian habis minta lagi. Sampai habislah apa yang ada pada beliau. Beliau bersabda kepada mereka saat menginfakkan semua yang ada di tangan beliau. Rasulullah SAW.
Apa kata Rasulullah? Kebaikan apa saja yang ada pada aku tidak akan kusimpan dari kalian. Kebaikan apa saja yang ada pada aku tidak akan kusimpan. Dibagi, kebaikan-kebaikan itu dibagi. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan membuatnya mampu untuk bersabar. Tidak ada satu orang pun yang diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi kesabaran ini luar biasa. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Karena ia merupakan kunci untuk bisa seseorang lepas dari segala kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Yaitu dengan cara bersabar. Sabiru wa sabiru, kuatkan kesabaran tersebut. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka syukur dan sabar ini seperti dua sisi mata uang. Di sebelah kanan syukur, sebelah kirinya sabar. Tinggal bagaimana kita bisa menggunakan kedua sisi tersebut secara benar, sesuai dengan promosinya, sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Terlebih-lebih saat sekarang ini. Maka seseorang dikatakan bisa mampu bersabar. Orang kalau bilang sabar itu gampang. Bersabarlah, bersabar. Gampang mengucapkan kesabaran tersebut. Tapi kesabaran itu akan terlihat. Seseorang itu akan teruji dengan kesabarannya ketika ia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mampu menghadapi cobaan-cobaan tersebut, maka ia dikatakan bersabar. Jadi tidak kemudian sabar gitu ya, sabar. Tetapi sabar itu ada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mampukah kita untuk melakukan kesabaran dalam setiap ujian? Dan setiap kita, individu kita akan diuji dengan ujian yang berbagai macam. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kesulitan-kesulitan. Maka tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus bersabar terhadap segala macam ujian tersebut. Ada 3 hal yang harus kita bisa bersabar. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kewajiban kita. Dan kita berusaha sabar terus dalam menjalani kewajiban-kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban kita. Lalu kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dilarang oleh Allah, maka mari kita bersabar. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ketika kita ditimpa sakit misalnya, kita sakit. Kita bersabar, iya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sakit tersebut. Tetapi kita juga harus berusaha untuk mengobati penyakit tersebut.
kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat sekarang ini kita bersabar, tapi terupaya supaya bisa kita lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan tersebut. Hari ini barusan kita mendengar, tadi sore ada saudara kita yang meninggal di tempat ya saat hujan berkendaraan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal pada saat tabrakan tersebut yang muslim, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia biasa tentu tidak ada yang bisa banyak kita lakukan kecuali mendoakan saudara-saudara kita. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita senantiasa bersabar atas apapun yang menimpa diri kita. Kita senantiasa terus melakukan kebaikan-kebaikan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita saling mendoakan kepada saudara-saudara kita yang lain, sesama muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, walaupun kita tidak bisa bersama-sama sama-sama di rumah. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali bersama-sama dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyegerakan wabah ini berakhir dan kita bisa saling berjabat tangan, kita bisa salat berjamaah di masjid. Sangat rindu sekali rasanya dan mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan melaksanakan ibadah salat Idul Fitri bersama-sama di lapangan Masjidul Ilmi.